refleksi yang mudah-mudahan menjadi buat kita semua, khususnya dalam konteks melewati waktu. Jadi saya beri title perhitungan tarik waktu. Saat ini kembali waktu berdentang melewati fase perhitungan tarikh Masehi, fase yang dirayakan oleh manusia seluruh dunia, entah sebagai perayaan kemenangan atau pelampiasan ketakberdayaan. Fase yang sering dipakai sebagai tonggak berefleksi akan makna dari perjalanan yang sudah dilewati, atau juga janji-janji dan rencana di masa ke depan yang sering juga terlupakan saat waktunya telah datang. Akankah perputaran ini bermakna sama seperti sebelumnya? Sama-sama penuh janji yang tak terbayar, sama-sama penuh rencana yang tak terpenuhi, sama-sama penuh harapan yang tak terwujud. Haruskah perputaran ini berujung selalu pada hal yang sama, tanpa perbaikan, tanpa pertumbuhan, tanpa pemahaman, tanpa pencerahan? Oh, sungguh benar-benar merugi melewati waktu yang hanya sekedarnya saja, tanpa meninggalkan bekas yang bermakna, tanpa menghasilkan bekal untuk fase kemudian, tanpa mendapatkan pemahaman atas makna kehidupan. Apa artinya melewati tanpa merasakan kesan padanya? Kesan yang terbentuk dari pemahaman akan makna, terlebih pada makna akan keberadaan diri. Apakah dunia akan berhenti berputar jika diri ini tiada? Ataukah dunia akan tetap berputar meski diri ini ada atau tiada? Seberapa pentingkah keberadaan diri ini, yang bahkan tak sebesar noktah debu di alam makrokosmos, yang bahkan tak ada bentuknya di alam mikrokosmos? Hanya karena keberadaan Sang Maha Besar saja diri ini menjadi seolah ada. Lalu apa makna keberadaan diri ini jika tak ada nilai pentingnya? Apakah hanya menjadi lumut yang memperkeruh air telaga? Atau hanya menjadi butiran air yang tersapu arus di sungai? Atau hanya menjadi helaian kapas yang tertiup angin tak tentu arah? Jelas pasti ada satu makna di balik ini semua, lebih dari peran yang sekedarnya saja. Makna yang sudah banyak disampaikan oleh para utusan, yang sudah mengingatkan keberadaan Sang Maha Besar, yang sudah mengabarkan harapan Sang Maha Besar. Butiran pasir yang terkumpul dan tertata bisa menjadi bangunan yang megah dan besar. Butiran air yang terkumpul di arus sungai bisa menjadi tempat bernaung ikan dan kehidupan air, bahkan menggerakkan turbin pembangkit listrik. Helaian kapas yang terangkai bisa menjadi pakaian dan permadani yang indah-indah. Ya, ternyata sang diri yang tak bermakna ini telah ditetapkan peran dan tugasnya masing-masing agar memiliki makna dalam keberadaannya, tak hanya menjadi sekedar sang pelengkap. Alangkah indahnya saat melewati tarik waktu, dilengkapi kesadaran akan peran diri, peran yang mungkin kecil ataupun besar, yang selalu
disisipkan oleh Sang Maha Besar sebagai ilham kepada sang diri di setiap detak jantung, di setiap helaan nafas. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dip atas refleksinya tentang waktu. Jadi kalau kata bahasa Arab, al-waktu kasraib, fa'ilam yaktauha yaktauka. Kalau engkau tidak memotong dia, maka dia akan potong kamu. Dan kalau kita tidak menggunakan waktu ini untuk hal yang baik, insya Allah kita akan ditinggalkan oleh waktu. Kita jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek tanpa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Seolah-olah kita berbuat baik, itu imajinasi kita, tapi ternyata tidak. Jadi mudah-mudahan dengan ada puisi singkat tadi bisa menggerakkan hati kita. Sekarang beliau sudah konsultasi, mungkin Ustaz Yahya dulu yang akan mengisi tausiah, nanti akan di ujungnya nanti akan diselesaikan oleh Ustaz Fadil. Insyaallah. You can speak English, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabili haqqa jihadi. Amma ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah, alhamdulillah kita berkumpul bersama-sama di malam tahun baru katanya. Semestinya kita juga bertanya kenapanya yang baru sebenarnya dari tahun ini. Ya, ada orang-orang yang mencela ketika dia merasa tidak beruntung, dia cela waktunya, dia salahkan harinya. Memang bukan hari keberuntungan saya. Ketika dia melakukan jual beli dan gagal bisnisnya, dia mencela harinya karena kata dia ini not my lucky day misalnya, ini bukan hari keberuntungan saya misalnya. Islam melarang orang mencela waktu. La tasubbud dahra, kata hadis, jangan mencela waktu. Fa'ana dahru, karena Allah itu adalah pemilik waktu. Allah yang memiliki waktu. Tidak ada jelek dan baiknya waktu kecuali karena amalan kita. Semua waktu menjadi baik kalau kita isi dengan amal soleh. Semua waktu menjadi jelek kalau kita isi dengan amalan yang jelek. Malam hari ini saya hanya ingin mengutarakan dua hal berkenaan dengan bergantinya tahun ini. Satu, upaya kita melakukan renewal of our faith, melakukan tajdid iman, pembaruan iman. Dan yang kedua, mungkin perlunya kita bersabar di dalam kita beriman, menjaga ketaatan kita kepada Allah SWT. Saya ingin mengawali dengan sebuah kisah dari seorang tabi'in yang bernama Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad. Kata Qasim bin Muhammad, dia seorang tabi'in yang selalu mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha karena sering mengirimkan salam dan seterusnya. Suatu hari di pagi dia datang ke rumah Aisyah dan dapati Aisyah radhiyallahu anha sedang menunaikan sholat sunnah pagi hari. Dibacalah surat Ad-Dur, ya, yang isinya bercerita tentang bagaimana nasib orang yang nanti masuk neraka sekaligus nasib orang yang masuk surga. Ya. Di surat At-Tur dijelaskan yauma yud'auna ilan nar, yauma yud'auna ila nari jahannama da'a. Ingatlah hari ketika kita ini diseret, orang-orang diseret, dijerembabkan ke dalam neraka. Ya.
Dan dia ketika di neraka mau orang berontak atau mau sabar menerima, gak ada artinya. Orang kalau berada di dalam penjara, keinginannya biasanya dua hal. Satu, dia berontak karena dia ingin keluar dari penjara. Yang kedua, atau dia pasrah saja karena sudah tidak tersedia apapun kesempatan untuk keluar dari penjara. Al-Quran menjelaskan ketika orang masuk neraka, kata Al-Quran, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. You mau sabar di dalam neraka atau mau berontak, gak ada gunanya. Sawa'un alaikum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini semua balasan terhadap apa yang kamu lakukan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha membaca surat At-Tur sampai di ayat wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Terus diulang terus oleh Aisyah radhiyallahu anha sehingga Qasim bin Muhammad menunggu terlalu lama sehingga dia memutuskan kalau begini saya tinggal dululah ke pasar. Saya selesaikan bisnis saya dan nanti kalau saya sudah selesai bisnis saya datang lagi. Subhanallah, begitu dia selesai dari bisnisnya di pasar, dia datang lagi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia dapati Aisyah pada rakaat yang sama dengan ketika awal dia datang. Keep repeating this ayat. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dia terus ya. Nanti sebagian orang yang masuk neraka dengan sebagian yang lain saling bertanya satu sama lain, saling ngomong-ngomong, saling ngobrol orang-orang penduduk neraka. Qalu inna kunna qablu. Kita ini dulu ya, waktu di dunia. Dia ingat kejadiannya waktu dia di dunia. Ini penting ayat ini untuk mengingatkan apa? Kalau kita ini kepingin jadi ahli surga, tirulah kelakuan orang ini. Tirulah apa yang dicamkan oleh Al-Quran di surat At-Tur. Kenapa? Karena di surat At-Tur ini digambarkan obrolannya orang yang masuk surga. Untuk apa? Untuk menggambarkan bagaimana sih orang yang masuk surga itu di dunianya dulu. Dia menggambarkan apa? Qalu inna kunna qablu, dulu kami ini fi ahlina musyfiqin, dulu kami di keluarga ini sangat takut terhadap Allah SWT. Kalau kita menanamkan rasa takwa di dalam keluarga, insya Allah itu ciri orang yang akan masuk surga. Tapi kalau sama anak, sama istri, kita tidak ada perasaan kita saling menjaga, saling merawat untuk bisa dilepaskan dari nerakanya Allah SWT, untuk bisa meraih jannah Allah SWT, kita masih belum termasuk bagian dari orang-orang yang digambarkan di surat At-Tur. Famanallahu alaina, kemudian Allah anugerahkan kepada kita, kata orang-orang yang masuk neraka surga, wa waqana adzabas samum, dan kemudian Allah selamatkan kita ini dari azab Allah yang sangat pahit, sangat pedih, sangat pedih. Untuk menggambarkan apa ini, diulang terus oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita. Terus dibaca sampai tidak selesai-selesai. Pertanyaannya adalah, kenapa Aisyah bisa membaca segitu lama? Karena ingatannya kepada Allah SWT, karena khusyuknya dia di hadapan Allah SWT. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, inna fil qalbi la wahsyah. Sesungguhnya di dalam hati kita ini ada tempat yang kosong, ada lubang hati, kata Leto ya. Ada grup band di Indonesia namanya Leto, judul lagunya Lubang Hati. Ada lubang ada lubang di hati kita ini yang gak bisa dipenuhi oleh apapun. Kita masukkan emas sebanyak apapun di dalam hati kita, gak akan kita merasakan kedamaian, gak akan kita merasakan kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, la yamla'uha illa al-unsu billah. Maka kita tidak akan bisa memenuhinya kecuali apa? Kerinduan kita kepada Allah SWT. Orang mencari kerinduan itu, tapi keliru. Lewat nikmatnya dengan perempuan non-jenis. Lewat kemana-mana ya. Dia mencari, padahal itu sesungguhnya iyangan, atau kalau bahasanya Rumi itu lengkingan kerinduan orang pada Allah SWT. Kata Rumi, mengapa seruling itu kalau ditiup dia bisa keluar suara melengking? Kata Rumi dalam puisinya, karena dia ingin kembali ke tempat asalnya, ke rumpun bambu ketika dia dicerabut oleh orangnya. Kita ini berasal dari Allah SWT. Di dalam diri kita ini ada kerinduan pulang kepada Allah SWT, untuk taubat kepada Allah SWT. Kalau kita ini menghilangkan perasaan untuk kembali kepada Allah SWT, perasaan taubat, pada titik tertentu kita ingin itu, kita cari kemana-mana itu.
dan kita tidak akan bisa memenuhinya. Persis seperti kata Ibnu Qayyim, la yamla'uha illa al-unsu billah. Unas kepada Allah SWT. Unas kepada Allah SWT. Yang kedua, ada cerita menarik. Salah seorang datang kepada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, kesukaannya Pak Dede, saya Pak Dede tidak ada di sini Pak Dede. Seorang datang kepada Imam Abu Hanifah dan berkata, ya Imam, saya ini sholat, banyak bacaan saya Al-Quran, tapi kenapa saya ini kok tidak bisa khusyuk? Kenapa saya ini terus? Bahkan saya ini kalau sholat, saya bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Dia bisa sholat sepanjang malam itu, dihafalkan, hatamkan Al-Quranul Karim, mulai juz pertama hingga 30. Tapi saya tidak merasakan khusyuknya. Kata Imam Hanafi, bagaimana? Caranya adalah coba gini saja. Bayangkan ketika engkau sholat, aku ada di depanmu. Aku melihat engkau ketika aku sholat. Maka ketika dilakukan itu dengan perasaan bahwa Imam Hanafi melihat dia mampu hanya separuh. Ya. Terus kata Nabi, sekarang coba bayangkan ketika sholat Rasulullah melihat kita sewaktu sholat. Kata dia, saya hanya bisa menghatamkan juz amma. Sekarang bayangkan Allah melihat kita waktu sholat. Apa kata dia? Semua banyak ulama-ulama soleh, salafus soleh bercerita kepada kita semuanya. Banyak mereka yang sholatnya bahkan tidak bisa menyelesaikan Al-Fatihah karena menangis, karena terus seperti Aisyah radhiyallahu anha, dalam waktu yang lama diulang-ulang terus beratur. Ya. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu bukan keluar dari lisan kita, tapi keluar dari hati kita. Seperti Ustaz Fadil tadi. Ya. Karena Allah tidak menerima bacaan mulut kita, bukan lesan kita yang didengar oleh Allah SWT, tapi hati kita. Karena itu dalam hadis misalnya sahih, menarik untuk diceritakan bagaimana ketika orang sholat itu. Kata Allah SWT, qasamtu sholat baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi sholat itu antara aku dan hamba itu 2 bagian. Lihat kata Allah SWT, ketika hambaku berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab itu. Dari 7 langit sana di atas, di arsy Allah itu, Allah menjawab setiap orang yang sholat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab itu, hamadani abdi, hambaku memujiku. Subhanallah. Jadi persoalannya kan kita tidak pernah mendengar itu. Kenapa? Karena suara yang keluar dalam bacaan sholat kita ketika kita berkomunikasi dengan Allah SWT adalah bacaan lesan kita, bukan bacaan hati kita. Terus ketika orang sudah bilang Ar-Rahmanir Rahim, Athna Abdi, ya, hambaku memujiku, dan itu diomongkan kepada malaikat. Bayangkan itu. Ya. Bagaimana kalau kita sholat, perasaan bahwa kita sebagaimana di hadis, seperti kita dilihat oleh Allah SWT. Tidak usah terlalu tinggi melihat Allah SWT, ya. Ka'annaka tara, seperti kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda itu. Begitu kita bilang Maliki Yaumiddin, hadirkan perasaan di hari mahsyar nanti. Ketika kita tidak memiliki satu benang pun di dalam tubuh kita, yang menyelipu tidak punya satu baju pun, kita telanjang. Kita menyunggi dosa-dosa kita, matahari di atas kepala kita. Bayangkan itu semuanya ketika kita bilang Maliki Yaumiddin. Di hari di mahsyar itu Allah sudah berkata, limanil mulkul yaum. Siapa yang memiliki otoritas di hari ini? Siapa yang benar-benar jadi raja di hari ini? Siapa yang memiliki kekuasaan di hari ini? Ainal malik, ainal jababirah, ainal sultan. Kata Allah, siapa? Mana itu para raja? Mana itu orang-orang para tiran? Mana orang yang mengaku punya kekuasaan? Mana orang yang mengaku bisa mengontrol? Sekarang kontrollah dirimu di mahsyar itu. Siapa yang bisa mengontrol dirinya nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menjawab sendiri, ya, lillahil wahidul qahhar. Sesungguhnya kekuasaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bacalah itu ketika kita baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Lah kalau kita bacaannya datang dari hati, maka pasti Allah akan mengijabah itu. Semuanya dijawab. Wajadani abdi, hambaku mengagumkanku. Ya. Ada dialog antara Allah dan hambanya ketika kita sholat. Ya. Karena sholat itu adalah to communicate, untuk kita menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi persoalannya kita sering lupa dengan itu. Ini penting untuk apa? Untuk mengingatkan kita, sungguh-sungguh kita ini memperbarui lah, ya, hal-hal yang sudah kita semuanya tahu. Tapi persoalannya tidak kita hayati dan kita tidak sungguh-sungguh melakukannya. Ini poin pertama. Mari kita melakukan tajdid iman. Kita perbarui lagi hubungan kita dengan Allah SWT. Ya, yang sungguh-sungguh itu merupakan bagian paling asasi dalam diri kita. Paling asasi dalam diri kita. Saya ingin bercerita sebuah kisah memukau seorang sahabat Nabi untuk menggambarkan kuatnya imannya sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal. Nama beliau adalah Hubab bin Adi. Hubab bin Adi. Cerita Hubab ini ada di Sahih Bukhari, ada di Riyadhus Shalihin. Seorang sahabat Nabi yang waqila indal mu'arrikh, ya, sebagian penulis-penulis sejarah sahabat menceritakan mayatnya dikebumikan oleh malaikat Allah SWT, sehingga tidak diketemukan mayatnya. Sampai hari ini nggak ada kuburannya Hubab bin Adi. Hubab bin Adi. Ketika perang Badar, Hubab bin Adi ini seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Dia bisa membunuh hatta 20 orang waktu perang, namanya perang, ya. Gagah sekali. Salah satu yang dibunuh adalah seorang tokoh kafir Makkah yang bernama Haris. Begitu Haris ini meninggal, anaknya bersumpah, saya mau penggal itu kepalanya Hubab bin Adi, dan saya mau minumin arak itu. Saya tuangkan bir di kepalanya nanti, dan saya akan injak-injak kepalanya. Itu sumpahnya anaknya. Singkat cerita, Rasulullah SAW mengirim sahabat-sahabatnya sebanyak 10 orang. Tidak saya baca saja panjang hadisnya. Hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ba'atha Rasulullah SAW asyrata rahdin, ya, untuk mengirimkan 10 orang mata-mata, untuk memata-matai bagaimana orang Quraisy, karena mau menyerang Madinah saat itu. Sehingga dimata-matai. 10 orang ini dikirim oleh Rasulullah, dipimpin oleh Asim. Begitu mereka dikirim ke Madinah, sampai di daerah yang bernama Had'ah, namanya Had'ah, baina Usfan wa Makkah, di antara Usfan dan Makkah, satu daerah di antara mendekati Makkah sana, namanya Had'ah. Kemudian orang-orang dari kampung Bani Lihyan mengerti kalau mereka itu adalah spy-nya dari Rasulullah SAW. Maka dikumpulkanlah pasukan panah orang-orang dari Bani Lihyan yang sangat terkenal. Untuk apa? Mengepung 10 orang sahabat Rasulullah SAW ini. Maka larilah dia ke atas gunung, 10 orang ini. Tapi sudah dikepung oleh pasukan panah, dan kemudian dikatakan kepada mereka, faqalu anzilu, turunlah kalian, kata orang-orang kafir ini. Fa'atu bi aidikum walakum al-ahdu wal mitsaq, kata dia, kalau Anda turun, kalian mendapatkan perjanjian saya, sumpah saya, tidak akan saya apa-apain. Tenang, pokoknya menyerah sajalah. Kira-kira kayak gitu. Ya, kayak ngepung gampang dulu. Yang ngepung Banu Jawa gitu ya. Banu Jawa. Allah naqtula minkum ahada. Sesungguhnya aku tidak akan membunuh satu pun di antara kalian. Ya, 10 orang ini yang sudah ada di atas dikepung dan akan dijanjikan kalau dia mau turun tidak akan dibunuh. Faqala Asim bin Sabit, maka ketua rombongan itu, amirnya namanya Asim bin Sabit. Apa yang kata Asim bin Sabit? Ayyuhal qaum, wahai kaum, kata dia, amma ana, adapun saya, kata dia, fala anzilu ala dhimmati kafir, kata dia, sesungguhnya tidak akan pernah sekalipun aku berada dalam perlindungan orang kafir, kata Asim bin Sabit. Allahumma akhbir anna Nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kabarkan keadaanku ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jauh tempatnya, di Makkah, yang satu di Madinah. Apakah nanti bisa nyambung? Nyambung. Ini hebatnya. Meskipun udah ada HP dulu. Nanti Rasulullah tahu itu. Rasulullah kayak telepati ya, zaman sekarang mungkin. Ya, karena malaikat Jibril yang memberitahu. Jadi handphonenya Rasulullah itu made in Jibril. Ya. Made in Jibril. Made by Jibril. Ini yang menarik, setelah disuruh turun, apa yang terjadi kemudian?
7 orang tewas, 7 orang syahid, ya, 7 orang syahid, meninggal dunia semuanya. Tinggallah 3 orang. 3 orang ini turun. Salah satunya Hubab bin Adi. Begitu turun langsung dikerangkeng. Apa kata yang satu orang? Hada awalul ghadri wallahi la usahhibukum inna li biha ulai uswah yuridul qatla, kata dia. Ini adalah saat di mana aku akan tidak mau lagi percaya dengan omonganmu, dan aku sudah tahu contohnya sahabat-sahabatku. Aku juga ingin menjadi seorang syahid, kata dia. Dia berontak dan dibunuh. Tinggal 2 orang. Wakila setelah selesai semuanya, singkat cerita, tinggallah 1 orang. Dibawalah Hubab bin Adi ke Makkah. Wah, terdengarlah berita Hubab bin Adi. Wah, yang dulu membunuh dan seterusnya. Sangat senang sekali ini. Putra-putranya Haris yang dulu bapaknya di perang itu terbunuh oleh Hubab bin Adi. Dijual sebagai budak, langsung dibeli. Berapapun harganya saya beli. Dibeli. Sayangnya saat itu adalah saat bulan haram, di mana belum boleh dilakukan pembunuhan, sehingga dikirim dulu ke rumah salah satu anaknya, dijaga di dalamnya. Di dalam hadis diceritakan ketika Hubab bin Adi ada di dalam rumah itu, salah seorang anaknya si Haris, dia dapati Hubab bin Adi itu meskipun dia dikerangkeng, disalib, dialah orang pertama yang disalib dalam Islam. Jadi disalib di besi, disalib, diikat. Kemudian dia dapati, kata salah seorang perempuan, anaknya Haris, yang melihat ruangannya, kalau zaman sekarang mungkin ya, ruangannya si Hubab bin Adi, dia lihat apa? Dia temukan makanan, dia temukan anggur yang dimakan oleh Hubab bin Adi. Kata dia, tidak mungkin ini kecuali dia diberikan makanan oleh Allah SWT. Karena pada saat itu bukan musim anggur di Makkah. Ya. Setelah itu, begitu kurang 1-2 hari itu hari Jumat, dan Hubab bin Adi minta kepada si perempuan untuk dia minta kalau zaman sekarang ini silet, ya, gunting atau silet lah. Karena ditanyakan untuk apa? Kata dia, karena Nabiku Muhammad SAW mengajariku untuk membersihkan, merapikan jenggotku, memotong kukuku dan seterusnya. Dikasih, udah dibersihkan. Begitu dia ngasihkan anaknya, dia punya anaknya Haris ini yang perempuan ini punya anak kecil. Dia lari kepada dia. Padahal di sini ada pisau. Takut ini perempuannya, wah, bisa-bisa nanti diambil dan dibunuh, bisa menjadi tameng dia. Apa kata dia? Atakhshayna an aqtulahu ma kuntu la af'alu dzalik. Kata dia, apakah kamu takut bahwa aku akan membunuh si anak kecil ini? Kata Hubab bin Adi, demi Allah, saya ini orang muslim, saya nggak akan membunuh seorang anak. Kata dia. Apa kata komentarnya si perempuan ini? Silakan dibaca di hadis Bukhari, panjang hadisnya. Kata perempuan ini bilang, wallahi ma ra'aitu asiran khairan min Hubab. Sungguh aku tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik daripada Hubab. Sehingga cerita, habis masa bulan haram, kemudian dibawalah itu ke luar kota Makkah, dan mulai. Inilah pembunuhan pertama yang paling tragis terjadi dalam Islam. Bukan sekedar dibunuh, dipotong-potong. Kayak zamannya PKI mungkin kalau zaman sekarang. Diiris-iris. Hubab bin Adi. Begitu sudah mulai dipotong, mendekati Abu Sufyan. Pertama idenya itu langsung mau dibunuh. Tapi apa katanya jangan. Kita berencanakan untuk mengadab dia. Kita adab saja dia. Kita cincang saja, kalau saya gitu. Mulailah mau dicincang, sudah mulai darah bercucuran. Abu Sufyan mendatangi dia. Apa kata Abu Sufyan? Mana ini? Kata Abu Sufyan, ya Hubab, wahai Hubab, atuhibbu ayyakuna Muhammad makana al-an? Kata dia, wahai Hubab, apakah engkau ingin saat ini Muhammad yang berada di tempatmu? Kata dia. Begitu mendengar kata-kata Muhammad disebut,
itu nampak kekuatan muncul dari dalam dirinya. Apa kata Khubayb? Wallahi, demi Allah, kata Khubayb, ma uhibbu ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa yushaku bi syaukatin fa kaifa uhibbu ayyakuna fi makani. Sungguh demi Allah, aku tidak ridho kalau seandainya Rasulullah di rumahnya saja tertusuk duri. Aku tidak ridho. Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa saya ridho kalau Muhammad yang menggantikan posisi saya di sini? Ya. Itu kata-katanya Khubayb bin Adi. Setelah itu, oke, kalau memang sampai apa katanya Abu Sufyan. Ini kata-kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka uhibbu ashabu Muhammad li Muhammad. Sungguh aku tidak melihat seseorang mencintai seseorang sebagaimana sahabat Nabi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan persoalan Rasulullah, kecintaan terhadap kebenaran, kecintaan, kepatuhan terhadap nilai-nilai yang benar. Ya, hari ini kan susah nyari orang yang gitu. Susah Pak, ini memang saya tahu nih benar Pak, tapi nggak mungkin, susah, gimana lagi? Lah kayak gitu. Nggak kayak ini kan sekarang. Ya, sekarang udah tidak ada Rasulullah, tapi nilai-nilai yang dibawa dari Rasulullah bisakah kita pertahankan sebagaimana Khubayb bin Adi? Sebagaimana Khubayb bin Adi. Yang menarik, setelah itu ditawari lagi. Kata dia, kalau kamu mau silakanlah minta sesuatu sebelum kita selesaikan ini percincangan dan pembunuhan ini. Apa katanya dia? Da'uni usolli raq'atain. Biarkan aku, da'uni kayak lagunya Sulis ya. Da'uni yang gitu. Biarkan aku untuk sholat 2 rakaat. Kata para mu'arrikh, kata para ahli sejarah, inilah tradisi yang diawali oleh Khubayb bin Adi. Kalau orang mau dibunuh, minta sholat 2 rakaat. Ya, minta sholat 2 rakaat. Itu yang mentradisikan adalah Khubayb bin Adi. Setelah itu sholat rakaat, fatarakuhu wa raka'a raka'atain wa qala, dan kemudian Khubayb bin Adi bilang, dia rakaat yang baik. Ya. Dengan rakaat 2 rakaat yang baik meskipun tidak lama. Meskipun tidak lama. Setelah selesai apa kata Khubayb bin Adi? Wallahi, demi Allah, laula an tahsabu annama bi jaz'un lazintu. Kata dia, kalau seandainya aku tidak takut, kalian itu menganggap aku takut menjemput kematian, kata dia itu, sungguh aku akan baguskan lagi, sungguh aku akan panjangkan lagi sholatku. Kamu kira aku takut mati? Kemudian dia menembangkan syairnya yang menarik. Ini syairnya Khubayb bin Adi. Falastu ubali hina aqtulu muslima ala ayyi jambin kana Allahu nasra'i. Kata dia, demi Allah, kata dia, aku gak peduli, I don't care, kira-kira gitu. Hina aqtulu musliman, kalau aku mati sebagai muslim, mau kayak apapun saya mati, asalkan saya muslim, I don't care. Mau dibunuh, mau dicincang, mau ketabrak, mau kelindes, mau diapain, asalkan saya muslim, fine. Lihat, ini orang yang sangat hebat, ya. Orang yang layak kita tiru di hari ini. Masihkah kita ini sungguh-sungguh punya keinginan untuk mati sebagai muslim? Sebagai muslim. Karena ini perintah, kita disuruh memegang keimanan ini di titik akhir kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati tidak dalam keadaan muslim. Tidak dalam keadaan muslim. Dipaksa kayak apapun tidak mau, dia tidak peduli, dan itu didendangkan. Ini syairnya. Katanya ala ayyi jambin kana Allah nasra'i. Kayak apapun saya tidak peduli. Wadzalika fi dzatil ilah wa iyyasha. Dan sungguh ini hanya urusan Allah kalau dia menghendaki. Yubarik ala awsali shilwin mumazza. Sungguh terserah Allah lah kalau Allah mau menerima dan memberkahi potongan-potongan tubuh saya nanti yang dicincang oleh orang-orang kafir. Itu kata-kata dia. Setelah itu, lihat, orang itu kan mestinya tunduk kalau mau dibunuh dan seterusnya. Apapun akan dituruti asalkan dia bisa selamat. Setelah dia kayak gituin, di offering kayak gitu, makin kuat itu Khubayb bin Adi, dan keluar doanya. Dan dia tunjuk semua orang-orang yang akan membunuhnya. Dengan gagahnya dia bilang, Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, kurangi jumlah mereka, hancurkan mereka ya Allah, kira-kira. Waqtulhum badada. Hilangkan, musnahkan mereka ya Allah. Wala tubqi minhum ahada. Jangan sisakan satupun mereka. Dengan gagahnya. Sampai orang yang mau bunuh takut sama dia. Inilah orang yang sangat memukau ya. Orang mau mati tapi tidak ada takut-takutnya. Karena dia membawa kebenaran. Dan dia membawa kebenaran. Jadi setelah itu di hadis Bukhari selesai. Tapi kalau kita baca riwayat,
kemudian dia berdoa setelah akan meninggal. Dia Hubab bin Adi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balligh ala rasulika ma fa'al. Kata Hubab bin Adi, ya Allah, sungguh sampaikanlah keadaanku ini. Aku telah sampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulmu, dan sampaikan keadaanku itu kepada Rasulmu. Malaikat Jibril menemui Rasulullah dan mengabarkan Hubab bin Adi. Diutuslah 2 orang pergi ke Makkah mencari jenazahnya. Inilah yang terjadi perbedaan. Saya tidak tahu riwayatnya, tapi saya baca dari sirah, ketika itu sudah malam, gelap sekali, kemudian pohon kurma juga ada yang jatuh. Saya ditunggu pagi hari, ketika pagi sudah tidak ada. Dan kesimpulannya, ketika 2 sahabat ini pulang ke Madinah dengan wajah sedih karena tidak menemukan jenazahnya Hubab bin Adi, Rasul malah tersenyum, ibtasama lahu. Rasul tersenyum kepada dia dan waqala la alaika dafanatul malaikah. Sesungguhnya malaikat yang menguburkan Hubab bin Adi. Ini manusia mulia dari sahabat Rasulullah SAW. Untuk apa saya bercerita ini? Untuk menggedor jiwa kita masing-masing. Sampai di mana rasa keimanan kita? Sampai di mana kita memegang teguh keimanan ini? Kita tidak mengalami proses yang menyedihkan sebagai para sahabat Nabi. Ya, kita ini lempeng-lempeng saja, tidak banyak godaan, kita kayak begini saja kita sering excuse ya untuk ini, aduh susah Ustaz ini, aduh kita belum seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW. And yet kita tidak serius memegang keimanan ini. Tidak takutkah kita kalau nanti kita diseret Allah menuju nerakanya? Tidak inginkah kita bersama-sama nanti masuk surga dan menyatakan iya ya, dulu kita ini sama-sama orang yang takut pada neraka? Ya, sebagaimana dilukiskan di surat At-Tur, Terakhir, masih ada waktu untuk yang kedua, yang penting untuk kita renungkan juga di malam tahun baru ini adalah kesabaran di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran, karena ujian itu pasti. Ujian kesabaran ini saya mau cerita saja. Ya, biar tidak berat karena malam-malam banyak cerita saja. Cerita yang dilukiskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kesabaran, kesabaran menerima apapun yang diberikan oleh Allah SWT. Karena kalau kita sudah taat, maka pasti akan ada ujian. Kalau kita sudah punya iman, pasti dikasih bala oleh Allah SWT. Ya, dan itu janji Al-Qur'anul Karim. Jangan menyangka kalau kita sudah punya iman, nanti bebas dari ujian. Makin banyak ujian. Saya pernah dulu punya seseorang yang menganggap saya sebagai anak karena punya problem di Surabaya. Begitu dia mau taat, mau sholat, dia punya 5 stall di Pasar Wonokromo. Saya masih ingat waktu saya SMA, dari orang yang sama sekali lupa sama agamanya, punya banyak bisnisnya. Salah satunya 5 stall di Pasar Wonokromo. Begitu dia punya masalah, dia sadar, jadi tiap minggu dialog ngaji sama saya bareng-bareng waktu SMA. Dia udah agak tua dan menganggap saya sebagai anak. Begitu dia mulai sholat, 3 pasarnya kebakaran. Kata dia, mengapa begitu saya ini mau ingat Allah kok toko saya malah kebakaran 3, kata dia. Dan seterusnya. Makin banyak ujian. Karena itu kalau kita taat, bukan berarti kita tidak akan mendapatkan ujian dari Allah SWT. Kenapa? Karena kalau Allah ingin, salah satu ciri Allah mencintai hambanya adalah Allah senang mendengarkan rintihan hambanya. Apalagi di malam hari, ya ketika kita termenung, ketika kita sholat, malah merintih di hadapan Allah, kita butuh perlindungan kepada Allah. Itulah yang paling disenangi oleh Allah SWT. Saya akan cerita terakhir tentang Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub, bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Al-Quran menuturkan menarik sekali ini, contoh kesabaran yang harus kita tiru bersama-sama. Kita tahu bersama ketika anak-anaknya Nabi Yakub yang 10 itu datang menemui ayahnya dan dia bilang, saya mau mengajak Nabi Yusuf untuk saya ajak keluar main-main. Apa kata dia? Untuk meyakinkan, arsilhu ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Ini saja, Pak. Kasihkanlah saya Yusuf itu kepada saya besok, saya ajak dia main-main. Biar dia main-main. Wa inna lahafidun, kami nanti akan jaga dia. Itu janji dia, oke diberikan.
Ya, Al-Quran menggambarkan falamma dhahabu bihi, ketika sudah dibawa ini 10 orang ini keluar rumahnya bersama Yusuf, wajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, dan kemudian dimasukkan kepada sumur itu yang sangat dalam. Karena itu menggunakan kata jub. Saya pernah menjelaskan ini, saya tidak menjelaskan lagi. Yang sangat dalam. Lihat, ketika orang sudah dizalimi dan kita berada pada situasi yang gak bisa lagi mendapatkan pertolongan, disitulah biasanya pertolongan Allah muncul. Kalau kita ini mau sungguh-sungguh meminta kepada Allah SWT. Yusuf kehilangan cara apapun untuk minta pertolongan. Ini hebatnya sabar. Hebatnya sabar. Ghayabatil jub, kalau sumur, ya, sumur yang kira-kira ke atasnya itu masih kita bisa naik sendiri, ya. Itu mas di dalam bahasa Arab tidak menggunakan kata jub. Tapi kalau jub itu adalah satu sumur yang sangat dalam yang biasanya akan ada airnya kalau musim itu, dan nggak ada ya, nggak bisa kemana-mana, itu sudah mati saja kalau sudah kecemplung di situ. Nggak ada pilihan lain. Tapi lihat, di tengah suasana orang tidak bisa apa-apa, orang sudah tidak punya kekuatan apapun, disitulah Allah memberikan kemudahan. Jadi itu yang diberikan kepada Yusuf. Maka apa kata Al-Quran? Wa auhayna ilaih. Dan pada saat itu aku wahyukan kepada Yusuf. Ulama mufassir menyatakan inilah awal Nabi Yusuf diangkat sebagai Nabi. Karena dia mendapatkan wahyu. Wa auhayna ilaih. Dikasih wahyu. Dikasih wahyu oleh Allah SWT. Dikasih ilham. Latunabbi'annahum bi'amrihim hadha. Yang kedua, Allah SWT menjanjikan pada Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf akan menceritakan perkara ini. Para mufassir menceritakan di kalimat latunabbi'annahum berisi paling enggak 2 hal. 1, informasi dari Allah bahwa Nabi Yusuf akan dikumpulkan lagi dengan keluarganya. Yang kedua, informasi bahwa Nabi Yusuf akan menjadi orang yang tinggi derajatnya. Itu yang disebut dengan latunabbi'annahum. Lihat, sudah dijanjikan oleh Allah. Dan nanti kamu akan reunite lagi, ketemu dengan keluargamu lagi. Wahum la yashurun. Tapi keluargamu nanti nggak tahu. Ya, karena Nabi Yusuf sekitar usia 7 tahunan. Keluarga abang-abangnya udah besar. Wajahnya seringkali nggak berubah kalau sudah besar. Ya, seperti Bang Zul, sudah ganteng terus gitu. Ya, kecilnya mungkin belum ganteng. Ya. Apa terus? Qalu, setelah selesai itu 10 orang ini pulang ke rumahnya. Qalu ya abana, wahai ayahku, inna dhahabna nastabik, kami ini keluar main-mainan, musabaqah, kompetisi, lari-larian, main-main, kata dia. Wa tarokna Yusuf, dan kami tinggalkan Yusuf. Ya, indah mata'ina, di apa? Di perbekalan kami. Suruh jagain tasnya, suruh jagain itu. Padahal apa janjinya dulu? Ketika mau keluar, Yusuf biar main-main, wa inna lahafidun, saya yang jagain. Ini yang dirubah. Ini yang dirubah. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Setelah itu, setelah bohong kayak begitu itu, fa'akalahu dzib, kemudian dimakan oleh serigala. Ya. Wa ma anta bimu'minin, dan yang kamu ayah pasti kamu nggak akan percaya, kata dia itu. Walau kunna shadiqin, meskipun kami ini orang yang benar. Lihat, semua orang yang menyatakan dia itu benar, biasanya dia tidak benar. Sama dengan orang, saya ini ikhlas. Ya memang tidak ikhlas sebenarnya itu. Ya, karena orang ikhlas tidak akan ngomong kalau dia ikhlas. Benar Pak, saya itu Pak ya, saya sudah ikhlas memberikan kepada dia ini. Cuman dianya itu tidak mau terima kasih. Nah, selalu begitu. Setiap kita ngomong sesuatu tidak ikhlas, itu sebenarnya menunjukkan bahwa di dalam diri kita itu tidak ada keikhlasan. Sama dengan 10 orang ini sudah menegaskan ini, semua trik sudah dipakai oleh dia. Saya main-mainan, Yusuf saya tinggalkan, dimakan unta, dan seterusnya dan seterusnya. Dimakan. Terus dia bilang apa? Dimakan unta, dimakan serigala. Tapi kemudian dia bilang apa yang menarik itu? Katanya, wa ma anta bimu'minin, kamu tidak akan percaya meskipun saya ini benar. Untuk menunjukkan apa? Saya ini salah, kira-kira kayak gitu. Itu indahnya. Apa kemudian? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, dan kami datangkan kepada ayahnya ini pakaian yang berlumuran dengan darah. Ya, berlumuran dengan darah. Sampai
Dalam riwayat diceritakan, Nabi Yakub berceritakan, hebatnya ya serigala itu. Kenapa bajunya ini tidak terkoyak-koyak? Dia tidak makan baju ternyata, cuma makan dagingnya saja gitu. Kan antik itu, bajunya tidak sobek-sobek, ada darahnya, bilang Yusuf dimakan. Karena apa? Orang itu kalau berdusta pasti ada celah bohongnya. Ada caranya aja, ya. Nggak ada kriminal itu yang benar-benar perfect, selalu ada. Makanya kalau nonton CSI itu ada ada celahnya, ada celahnya. Dan itu yang terjadi. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bidamin kadhib secara menarik. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang Arab itu kalau menggunakan kata sifat, misalnya gini, rojulun adilun, seorang laki-laki yang adil. Artinya, mungkin dia adil banyak seringkali, tapi mungkin ada saatnya dia tidak adil. Misalnya, itu kalau menggunakan kata rojulun adilun. Tapi kalau menggunakan kata rojulun adilun, ya, seorang laki-laki adil. Bukan, kalau adilun itu kata benda. Di bahasa Arab itu bisa kata benda dijajarkan lagi dengan kata benda. Dan itu menjadi sifat. Ya itu anehnya bahasa Arab. Itu untuk menunjukkan apa? Kalau sama-sama dua kata benda dijadikan satu, menunjukkan bahwa sifat ini sudah seluruhnya dimiliki oleh orang itu. Maksudnya, jadi kalau saya bilang rojulun adilun, ya memang orang ini adil sudah. Kayak apapun sampai mati dia adil. Tidak ada satupun sifatnya yang tidak adil. Jadi kayak adilnya sendiri itu ya orang itu gitu. Berbeda kalau saya bilang rojulun adilun, dia laki-laki yang adil. Ya, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin ada daknya. Itu kalau saya pakai adilun. Lihat Al-Quran menggunakan bidamin kadhib. Kadhib itu noun, kata benda itu. Mestinya bidamin makdzub misalnya. Dengan kalau ini yang sering kalah, meskipun diartikan tidak bisa itu. Ya, misalnya tadi terjemah bahasa Inggrisnya false blood misalnya, atau fake blood, itu tidak benar sebenarnya terjemahnya. Kalau itu namanya darah tiruan. Sebenarnya Al-Quran itu ingin menggambarkan kayak darahnya sendiri nih ngomong ini bohong nih, kira-kira kayak begitu. Untuk menunjukkan kesungguhan kebohongannya. Gimana ya susah ini aspek bahasa. Itu yang disebut dengan bidamin kadhib. Bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kata Nabi Yakub, itu kamu saja itu yang mempercayai omongan. Sebenarnya tidak terlalu yakin. Lihat bagaimana susahnya menjadi orang tua. Satu anak hilang nggak tahu kemana juntrungannya. Yang melakukan intrik anaknya sendiri dengan berbohong. Kira-kira mau kemana terus? Belain sini tidak bisa, ini tidak bisa. Kalau orang sudah pada situasi di mana dia tidak mendapatkan pertolongan apapun saja, mau ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, udah mumet ini, mentok. Segala sesuatu mentok. Semua means untuk menghasilkan sesuatu sudah habis. Maka disitulah saatnya bersabar. Makanya kemudian disatakan fasobrun jamil. Maka sabar itulah yang terbaik. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi, semua means itu sudah habis. Karena itu para ulama menyatakan kalau kita ini orang muslim itu harus dalam usaha larilah kepada khaliqul asbab, kepada yang bikin asbab. Ya. Sama kalau kita sakit pergi ke dokter, cuman yakinnya adalah yang menyembuhkan Allah SWT, bukan Pak Dokternya. Bukan Pak Dokternya. Bukan terima kasih kepada Entrustop misalnya karena venture-nya selesai misalnya, dengan gitu, tapi terima kasih kepada Allah. Ya, terima kasih kepada Allah. Itu yang disebut dengan fasobrun jamil. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Sungguh Allah yang menolong kita, yang membantu kita terhadap apa yang disifatkan, yang diungkapkan oleh 10 orang tadi yang ngomong enggak karu-karuan. Lihat, kita semuanya seringkali berada pada situasi di mana kita kehilangan cara untuk menyelesaikan persoalan. Bentrok dengan istri, bentrok dengan anak, segala macam lah. Ya, konflik-konflik, musibah-musibah yang kita alami. Persoalannya adalah apa kita kembali kepada Allah atau tidak? Apa kita ingat Allah atau tidak? Ingatlah bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan apapun saja. Allah bahkan yang menciptakan sebab.
Karena itu fasobrun jamil. Inilah dulu yang diwiridkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh selingkuh. Lihat, semua orang Makkah menyatakan Aisyah itu selingkuh, Aisyah selingkuh. Nabi juga nggak tahu gimana cara jawabnya ini. Nabi juga, wah Ali, ya mungkin saja, kata Sayyidina Ali, mungkin ya karyanya yang lain. Nabi terus kata Nabi Muhammad, nggak bisa, buktinya apa, nggak jelas. Jadi ke Nabi Muhammad, Aisyah juga bingung. Jadi bingung Aisyah, nggak ada satupun. Maka Aisyah cuma bilang fasobrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Ya, dua hal ini semoga ada manfaatnya. Yang pertama, mari di tahun baru ini kita menanyakan kembali keimanan kita kepada Allah SWT untuk teguh memegang iman ini. Kita perbaiki cara kita berinteraksi dengan Allah SWT, interaksi yang sungguh-sungguh kita menggunakan hati kita laksanakan ketaatan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Sudahilah masa untuk berpaling kepada Allah SWT. Kenapa? Karena semua usaha maksiat ya Allah SWT sesungguhnya hanya berakhir kepada ketidakbahagiaan. Sungguh merindukan Allah SWT, kembali kepada Allah adalah esensi dari kebahagiaan itu sendiri. Dan ingatlah akan selalu ada musibah, karena itu sabar dan memohon perlindungan kepada Allah adalah kunci dari segala-galanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yahya atas tausiahnya. Mungkin tidak perlu lagi saya simpulkan karena sudah cukup jelas tentang inti dari tausiah tadi. Dan insyaallah hanya satu hal yang perlu yang bisa kita ingat, bahwa kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada dan di tahun apapun kita, insyaallah jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan malam juga sudah pukul 12.00 dan Ustaz Fadil mengatakan sudah cukup diwakilkan oleh Ustaz saya, dan insyaallah kita tutup pengajian kita pada malam ini. Nanti mungkin insyaallah kita tutup pengajian kita pada malam ini. Dan bagi yang masih ingin stay di masjid menonton film, silakan dengan segala. Demikian saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.